Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwan rahimana subhanahu wa ta'ala, taklim kita mengkaji ayat bersama tafsirnya. Berikutnya surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr 12 ayat pertama pada qari silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ba'sin kana mizajuha kafura. 'Aynan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Kita mulai dari ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal memiliki makna qad sungguh. Ata telah datang. 'Alal insani kepada manusia. Adama ditafsirkan dengan Nabi Adam. Yang datang apa? Hinun minad dahri, waktu dari sebuah masa. Versi Jalalain berapa lamanya?
arba'una sanatan 40 tahun. Tapi belum dijumpai periwayatannya. Kata 40 itu riwayat siapa? Lam yakun, tidak ada Nabi Adam fihi, di masa 40 tahun itu syai'an, sesuatu madhkuran yang bisa disebut. Karena ada Adam di rentang waktu 40 tahun itu, anafi musawaran sudah dibentuk min tinin, dari tanah, cuma belum ditiupkan roh. Layut karu, yang bisa disebut. Atau tafsiran dari insan, al-muradu yang dimaksud bil insan dengan manusia adalah al-jinsu, jenis manusia. Wabil khin, yang dimaksud dengan lafadz khin, sebuah rentang waktu, yaitu muddatul hamli, masa kehamilan. Mana yang lebih luas lagi adalah kata insan itu umum. Ketika Adam belum dicipta, makhluk yang namanya manusia belum ada. Ketika Adam belum dicipta, makhluk yang namanya manusia sudah ada belum? Belum. Lalu Adam dicipta, berarti tidak ada contoh sebelumnya. Kalau begitu, arti mencipta itu apa? Membikin yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Allah membikin manusia itu tidak niru sopo. Kenapa? Karena sebelum ada memang nggak ada. Makanya itu tidak niru siapa-siapa. Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih. Inna, sesungguhnya kami, Allah yang Maha Satu menggunakan lafaz kami, maknanya banyak, artinya untuk menghaluskan bahasa sekaligus untuk menunjukkan keagungannya. Kalau kena kami cipta al-insana, yaitu al-jinsa, jenis manusia, min nutfatin, dari sperma amsajin yang bercampur. Amsa punya mana ikhtilatin, laki perempuan menikah, terjadi pergaulan pribadi suami istri, kemudian benih laki ketemu benih perempuan, dicampur di rahim. Ayatu mimma irajul, dari airnya laki-laki, wa ma'il mar'ah, dan airnya perempuan. Dulu mana yang keluar, anak serupa dengan yang keluar duluan. Makanya kadang anak ada yang serupa dengan bapak dan keluarganya, atau serupa dengan ibu dan keluarganya, lek bareng, ya mungkin malah paron-paron. Lek bapak wireng, mbok pauti malah hitam putih, tidak ngerti. Paron-paron atau mungkin diublek dari siji malah rupanya apa. Yang jelas Allah bisa membuat warna. Al-mukhtalithah ini yang keduanya bercampur, punya mana al-mumtazijaini. Cara nyampur itu kebijakan Allah, nggak kayak nyampur ngudek kopi. Tujuan dicipta, nabtalih, kami hendak mengujinya. Artinya nakhtabiruhu. Antara ibtilah, ikhtibar, imtihan itu semakna. Bitaklif, dengan tugas-tugas. Wal jumlatu, dan kalimat ini musta'nifatun, susunan baru. Au halun muqaddaratun, atau keadaan yang diperkirakan. Ai muridina ibtila'ahu, mereka digandaki untuk diujinya. Kina ta'ahalahu, ketika Allah menyiapkannya. Hina ta'ahalahu, tafa'ala ta'ahal, ketika Allah menyiapkannya. Nah, untuk siap diuji maka dibekali dulu.
Ibaratnya murid sebelum diberikan soal-soal maka dijelaskan uraian materi pelajaran. Suruh paham, tanya, diulang-ulang. Paham apa belum? Sudah, jaga. Nanti diberikan soal yang tes sopora. Itu dibekali dulu. Makanya fa'ajalnahu, maka kami jadikan dia bisa babi dzalika, dengan sebab dia akan diuji, dijadikan sami'an bisa mendengar, basiran bisa melihat. Inna sesungguhnya kami hadainahu, kami membimbing kepada manusia, menunjukkan, mengarahkan as-sabila kepada jalan. Hadaina punya makna bayanna, kami bayankan, kami jelaskan lahu kepada manusia thariqal huda, jalan petunjuk, bi ba'tsir rusul, dengan diutusnya rasul, dan pelanjutnya. Sikap manusia bagaimana setelah dibimbing? Imma syakiran, ada kalanya yang syukur memilih jalan baik, mukminan mau mengimani, wa imma ada kalanya kafuran yang kufur memilih jalan jelek. Halan dua keadaan, syakiran kafuran tuh dua hal. Minal maf'ul dari maf'ulnya. Maknanya bayyana, kami jelaskan lahu kepada manusia fi halis syukri, pada perihal seluk-beluk syukurnya, al kufrihi, atau seluk-beluk kufurnya, al muqaddarati, yang sudah diperkirakan. Wa imma, dan ada kalanya litafsilil ahwal, untuk memperinci keadaan. Ada yang memilih baik, ada yang memilih buruk, ada yang keadaannya baik, ada yang keadaannya buruk. Berikutnya setelah manusia dibekali suruh milih, dijelaskan konsekuensi hasil pilihannya. Kayak milih ini dampaknya begini, dan memilih itu dampaknya begitu, timbangan engko sing tak pilih sing endi. Kalau memilih menikah dengan perempuan Cina yang malah rada sipit-sipit. Kalau memilih menikah dengan perempuan negro yang malah uangnya sawo matang tapi rambutnya kerul-kerul, tidak tahu. Milio setelah dibekali, di sini disebutkan dampaknya. Inna, sungguhnya kami a'tadna, menyediakan, punya mana hayyana, sama mananya, kami siapkan. Lil kafirin, kepada orang yang memilih jalan kekafiran. Salah sila rantai, yushabun, yang mereka akan diseret biha dengan rantai, finar, neraka. Wa lalan, dan belenggu dikecek, tangan diikat, diteletakkan tengkuk, fi anakim, di leher mereka. Tusadu, diikat kuat, fiha, di dalam rantai. Tusadu fiha, diikatkan di dalam belenggunya, asala silu, rantainya. Wasairo, dan disiapkan dengan neraka sair, yaitu naron musirotan, neraka yang menyala-nyala. Muhayyijatan, menyambar-nyambar, nyolok-nyolok. Yang yu'adzabuna biha, mereka nanti akan disiksa dengannya. Ini diberitahu, dan milih kafir ini resiko. Nah, memilih iman, dampaknya berikut. Innal abrara, sesungguhnya orang yang baik-baik. Lafaz abror jam'u barrin, jam'u birrin, birrin. Au barrin. Barrin itu api, kok barrin? Birrin itu api, barun itu daratan. Au barrin, jamannya abror. Siapa abror, orang baik itu? Wahum, dan mereka adalah al-muti'un, orang yang taat. Apa balasan untuk mereka? Yasrabuna, akan minum min ka'sin, dari gelas piala.
Wa ka'sun itu adalah inaun wadah. Inau surbil khomri, gelas minum khamr. Itu spesial namanya ka'as. Makanya ada gelas, ada cingkir, ada jembung, ada apa lagi? Apa seneng dia nih? Teh. Yaitu gelas yang ada kakinya, kemudian bagian bawah ada landasannya. Itu biasanya dipegang, didiknya disik. Itu spesial untuk minum khamr. Itu namanya ka'sun. Itu yang dikenal di kanan kiri kita. Ka'asnya di sana gimana? Gak tahu. Nanti saja, semoga kita berkumpul di sana. Wahya fih, dan khamrnya ada di situ. Khamr di sana tidak memabukkan. Beda dengan khamr dunia. Minuman surga ada berapa? 4 macam. 4. Air jernih, tidak keruh, susu tidak basi, kemudian khamr tidak memabukkan, dan madu yang spesial pilihan. Yang ini bentuknya khamr. Makanya siapa yang minum khamr di dunia terancam tidak minum khamr di sana. Artinya apa? Orang baik-baik tidak minum khamr sudah masuk minum, yang minum khamr gak bisa bareng-bareng minum bersama mereka. Kapan? Ya kapan-kapan langsung busur. Kalau Allah. Wal muradu min khamrin, yang dimaksud dengan khamr merupakan tasmiyatun, itu penamaan. Ilhal untuk keadaan itu. Bismil mahali, dengan isim yang menunjukkan tempat. Jadi khamr itu identik dengan ka'as. Wa min, dan min fungsinya ada min ka'sin. Itu litafhid, untuk makna sebagian. Sebagian wadah minum itu namanya ka'as. Ada bentuk-bentuk yang lain. Karena yang mizajuha campurannya, yaitu matum zajubihi, yang dicampurkan dengannya kafurun, kapur. Kalau kita dengar kata kapur, apa rupanya? Putih rasanya. Coba doyan mangan kapur. Sing biasa nginang nih, nah campurannya kapur. Rasanya gimana? Ya siapa yang pengen tahu ya pilih ono dewi. Tapi kalau kafur di surga nanti warnanya putih, baunya sangat harum, dan dingin segar, bukan dingin membeku. Kalau dinginnya es itu membeku, nggak bisa dicerna. Dinginnya di sana lezat. Itu mana kafur. Allah. Ain, dan itu ada mata air. Badal min kafurun, badal dari kafur, bentuknya itu mata air. Fiha, pada kafur, raihatuhu, ada bau sedapnya. Yasrabu biha minha ibadullah, yang minum dengan pada mata air itu, minha, dari air yang ada di mata air itu, yang mengenal adalah ibadullah, hamba-hamba Allah, hamba yang menghamba kepada Allah, yaitu awliyauhu, mereka para walinya, iman yang takwa. Nah, semoga kita wali-wali Allah. Yang yufajirunaha, mereka bisa mengalirkannya tafjiro, dengan leluasa. Yakutunaha, mereka bisa mendapatkannya haitsu sya'u, dari mana mereka kehendaki. Min manazilum, dari tempat mereka. Rasa repot-repot datang goleki cerete,
datang metu yang jopo, kadang peteng nabrak barang. Di situ ada, di situ siap, nggak usah repot rono-rono. Di antara bentuk ketaatannya itu apa saja? Di sini contohkan macam ketaatan di mana macamnya itu sangat banyak. Setelah cari ilmu, manhajnya benar, bertauhid, itu pertama. Menegakkan sholat itu badannya, akhlak mulia itu pergaulannya. Dan macam-macam amal soleh ketika bergaul itu banyak. Di antaranya yufuna, mereka menepati, menunaikan bin nadri dengan nadar, itu nadar baik. Itu nadar untuk nyemangati taat, bukan nadar untuk isinya maksiat, bukan nadar seolah Allah itu hanya dijanji-janji, lera begitu Allah nggak mau memberi, kayak bocah cilik. Itu kok nanu ketak paringi anu, nggak sopan orang nadar seperti itu. Ya Allah, bila Kau sembuhkan saya sedekah. Ketika saya tidak pernah sedekah, itu berarti menganggap Allah, mensikapi Allah kaya sikape orang kepada cah cilik dirayu-rayu. Tidak layak seperti itu. Jadi nadar yang ada dan nadar untuk menyemangati amal soleh, menyemangati amal soleh. Karena semangat pengen haji, kerja keras, akhirnya untuk memperkokoh semangatnya, bila Allah memberikan rezeki kepada saya akan kaji lagi dan ngajak nih wong. Nah, nadar itu mereka tepati. Fitatilah isinya ketaat kepada Allah. Bila nadarnya salah, wajib dihentikan, tobat dan bayar kafarahnya. Wajib dihentikan, tobat, bayar kafarahnya. Apa kafarahnya? Nadar jelek, wajib berhenti, wajib tobat, bayar kafarahnya. Apa kafarahnya? Beri makan 10 orang miskin, atau 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, atau puasa selama 3 hari. Siapa sih milih nih? Nah, orang yang dianggap sebagai hakim sehingga nanti akan memutuskan hukuman yang akan membuat dia itu jerat. Orang pilih sakar PD sing penak dewi. Namanya hukuman itu membuat jerat. Makanya kita tidak usah banyak nadar, apa yang ada kerjakan. Tapi kalau pengen menyemangati ya nggak apa-apa. Tapi wujudkan dengan kerja keras. Ya khafuna, mereka ada rasa takut yauman pada suatu hari yang karena ada syarruhu, kejelekannya, mustatiron, yaitu muntasiron, menyebar. Jadi kejelekan prahara dahsyatnya di hari kiamat itu amat sangat mengerikan. Sejak alam kubur buat yang jelek, gunjang ganjing kiamat, padang mahsyar 50.000 tahun, pisah dari semuanya, matahari dekat, nggak berbaju. Nah, seperti apa itu kejelekannya? Obah-obah itu adalah bahaya. Maka itu takut, makanya dia beresi. Makanya kita butuh mikir ke sana. Aku sudah ekonomi, sudah punya bekal belum? Beban-beban nanti membelenggu saya di sana kira-kira ada ndak? Nah, itu segera diberesi. Kenapa? Takut kondisi berat. Makanya diperkokoh iman kepada hari akhir. Amal ketaatan yang lain, wayut timun atau amal mereka suka memberi makan. Ala hubi, makan yang disuka, bukan makan kurang timbang rantai, timbang mambu wahnu uang, bukan. Pilihkan yang terbaik. Gedang wah rantai-rantai, arek uncitane, raiso nentane, wahnu uangnya, bintang entek. Itu dikira niatnya. Bukan itu niatnya. Tapi benda yang betul-betul dicintai. Makanya ketika kita tuh punya, ojo sing iki sing kae iki iman-iman. Nah, sing paling iman-iman lho sing disedekah. Itu yang paling bagus begitu. Walaupun liane juga boleh, tapi nanti kadar pahalanya berbeda.
Maknanya at-ta'amu makanan wa syahwatuhum yang menjadi selera mereka lalu kepada makanan. Kepada siapa diberikan? Miskin pada orang miskin, fakir pada orang fakir, yatiman pada anak yatim. La apalah orang yang tidak punya bapak belum bisa mandiri. Wasnya kepada tawanan. Yakni maksudnya al-mahbus. Al-mahbus itu sinnya satu saja. Sinnya atau dua situ. Al-mahbusat al-akil, orang yang ditahan di dalam hak tawanan perang, kita beri makan. Niatnya memberi makan apa? Innama nutaimukum, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajillah, untuk wajah Allah, untuk diterima amalku, diampuni dosaku, dilipat gandakan kebaikanku, dijaga bermanfaat, nanti masuk surga. Nikmat yang paling gede memandang wajah Allah. Yang paling bagus pagi sore memandang wajah Allah. Ada yang seminggu sekali, sebulan sekali, sesuai dengan kadarnya. Li tolabi sawabi, untuk mencari pahala dari Allah. Termasuk pahala itu adalah yang paling tinggi memandang wajah Allah. La nuridu minkum, kami tidak menghendaki memberi makan ini. Kami tidak menginginkan minkum dari kamu jazaan, imbalan. Bila lek becek rasa ditulisi, nyapa becek, sok ben gitu dibeceki ora usah. Akhirnya dicatat Indonesia tak becek semene, soal wayah duwe gawe beceke piro. Lek enggak semisal mau muring-muring Indonesia tak beceke semene, baru sekarang mek koyo ngono. Jangan. Itu berarti minta imbalan kalau begitu. Nyumbang ya nyumbang sak duweni. Ya nyumbang ya nyumbang sak duweni. Harapannya siapa yang nolong pada saudara dia akan ditolong oleh Allah. Sementara wong duwe itu biasanya butuhe akeh. Sumbang. Tapi kalau acaranya itu bukan nyumbang, itu nanti bahaya. Kadang tuan rumah ketika bikin acara benjo patek sudo sing disugone itu kadang dipasang sihir. Makanya pernah dijumpai uangnya nek becek ngono iki gak patek wani mangan apa. Seringnya tuh mulai masuk. Seolah itu kayak disihir. Akhirnya malah sing disilane mek titik tetapi awet. Itu mengandung unsur yang jelek semuanya. Makanya ketika membantu. Ikhlas, cari balasan dari Allah, tidak dari makhluk. Wala syukur, dan juga tidak ucapan terima kasih. Syukran fi, ucapan terima kasih. Bukan itu yang dicari. Illatal itam, ketika dia punya alasan memberikan makan. Hal takalamu bidzalika, apakah ketika mereka memberi makan mengatakan itu, au alimallahu au minhum, atau Allah tahu dari mereka. Artinya saya memberi makan kepadamu untuk mencari wajah Allah, tidak untuk mencari balasan dan ucapan terima kasih. Mungkin mereka ngomong begitu, atau mereka tidak ngomong, nyerahkan, cuma Allah tuh tahu dia itu ketika memberikan makan memang tidak untuk cari balasan. Makanya Allah menyanjung kepada mereka. Dari dua pilihan kita kira yang paling bagus yang mana? Aku nyumbang, kamu ikhlas, tidak cari balasan dan terima kasih. Atau serahkan dengan sembunyi-sembunyi, mana yang paling bagus? Sembunyikan saja. Sentiwai tidak ngerti. Tapi Allah tahu, makanya Tuhan menyanjung. Ini yang kedua tuh yang paling bagus. Kecuali apabila memang untuk menghilangkan kehasatan, mempelopori pada kebaikan, itu masih mungkin. Tapi bila tidak ada kepentingan kepeloporan dan sembunyi, itu yang paling bagus. Nah itu yang paling bagus diserahkan dengan sembunyi-sembunyi. Fa'asna alaihim, maka Allah menyanjung kepada mereka bihi, dengan sanjungan itu. Kaulan itu ada dua tafsiran. Kemudian rasa yang mereka miliki adalah inna nakhafu, semuanya kami takut, mir rabbina, pada Rabb kami, yauman, akan suatu hari abusan yang wajah masam.
tulhihu al-wujuha, yang membuat masam kepada wajah fihi di hari itu, atau talhahu al-wujufih, atau masam wajah di hari itu. Yaitu karihul mandori, pemandangan wajah yang membencikan. Kira-kira wajah senyum, wajah susah, wajah cemberut, wajah hasad, sama wajah stres itu model wajahnya sama atau beda? Nah, beda. Ini wajah wong ayem, ini wajah wong stres, ini wajah wong sedang susah. Jadi wajahnya itu dipandang gak enak. Kenapa? Lisidati, karena beratnya hari itu. Komtoriron maknanya syati dan fidzalik. Wajah masam itu amat sangat, akhirnya susah, berada pada puncak susah. Maka mereka takut pada hari yang seperti itu. Makanya Allah memberikan imbalan kepada mereka yang bisa menata rasa ibadah dengan benar. Fawaqahumullahu, maka Allah menjaga mereka syarra dzalikal yaum, jeleknya hari itu. Makanya ketika gonjang ganjing kiamat, orang yang takwa itu nanti diberikan tenang-tenang saja. Walaqahum, punya mana aktam, Allah memberi kepada mereka nadrotan, punya mana hasanan, wajah yang ceria, wa iduatan, dan memancar cahaya. Fi wujuhim, di hati mereka, wasudan, dan hati yang gembira. Wajahnya semeringah ajar, hatinya ayem. Nah, semoga kita nanti diberikan yang seperti itu. Wa jazahum, dan Allah membalas kepada mereka bima sabaru, dengan sebab kesabaran. Sabar cari ilmu, sabar memahaminya, sabar pendanaannya, sabar kena musibah, sabar mengamalkannya, sabar mendakwahkannya, sabar ketika mengalami dukanya dakwah, akhirnya kebaikan akan terjaga. Itu butuh sabar. Cari ilmu berat enggak? Memahami berat enggak? Mengamalkan berat enggak? Mendakwahkan berat enggak? Mendanai berat enggak? Terus ngaji tauhid nang omah dhewe, kono-kono padha slametan, kene enggak slametan, berat enggak? Pae ra gelem, boe ra gelem, bojone ra gelem, nang omah izin, berat enggak? Atau bahasa yang semisal, itu butuh kesabaran. Makanya berdoa, Allahumma afriq alaina sabr, curahkan pada kami kesabaran. Itu punya mana bisa beri dengan sebab kesabaran mereka anil maksiati, sehingga mereka terjaga dari kemaksiatan. Allah membalas mereka dengan jannatan, adanya surga. Yang diperintahkan kepada mereka, adkhiluha, silakan kalian masuk kepada surga. Demikian juga Allah memberi kepada mereka hariron, yaitu albasu, mereka memberikannya baju kepada mereka dengan harir sutra. Di dunia sutra untuk perempuan boleh. Di dunia sutra untuk laki-laki nggak boleh. Orang yang sakit gatal supaya nggak tambah gatal sementara waktu, pakai sutra boleh sebagai pengobatan. Kalau sutra untuk tikar gimana? Tinggal yang pakai siapa? Yang pakai perempuan ya boleh, pakai laki-laki nggak boleh. Kadang untuk jok kursi mungkin banyak sutra, ya tinggal siapa yang memakai. Tapi di surga itu dihalalkan semuanya. Pabrik sutra di surga apa jenis pabrik tekstil? Tuba. Apa itu? Pohon. Yang buahnya sak buah.
itu pelapis buah itu, pembungkus buah itu yang diambil. Kalau gitu seperti apa gitu luasnya? Ya luas banget. Itu diantara hikmah pohon tuba itu adalah buahnya ketika ada pelapisnya itu menjadi baju penduduk surga. Produsennya lewat itu. Allah alam, apakah betul begitu? Allah alam. Sebagian tafsir ada yang mengatakan seperti itu. Selesai kita membaca ayatnya sampai yang ke-12. Berikutnya kita masuk kepada rangkumannya. Ada nomor tapi pendek-pendek, mau dicatat silakan. Satu, sebelum Adam ada, maka belum ada yang namanya manusia. Sebelum Adam ada, maka belum ada yang namanya manusia. Berarti baru disebut adanya insan manusia kapan? Mulainya startnya Nabi Adam. Nabi Adam belum ada namanya manusia. Kemudian apa? Ya rasa ditanyakan. Gak usah ditanyakan. Hikmahnya apa? Hikmahnya Adam dicipta tanpa contoh. Karena Adam manusia pertama, sebelumnya tidak ada yang namanya manusia. Itulah makna mencipta, membuat tanpa contoh. Ini menunjukkan maha kuasanya Allah SWT mencipta tanpa contoh bisa. Tapi kalau manusia seringnya diberi contoh. Babat sendiri itu spekulasi, geraya, mungkin iya, mungkin tidak, mungkin manfaat, mungkin tidak. Tapi ketika sudah terbiasa, tinggal diwariskan, itu mudah, tinggal niru. Tapi kalau Allah mencipta Adam itu tidak ada contohnya. Kenapa? Manusia pertama Adam, berarti sebelumnya tidak ada yang namanya manusia. Ternyata kok ada, berarti diciptanya tanpa contoh. Nomor 2, adanya manusia. Titik 2, adanya manusia. Titik 2. 1, Adam dicipta dari tanah. Adanya manusia. Titik 2. 1, Adam dicipta dari tanah. Nomor 2, Hawa dicipta dari rusuk Adam. Yang kedua, Hawa dicipta dari rusuk Adam. 3, Nabi Isa dicipta dari kalimat Allah, kun. Kalimatuhu, kalimat Allah. Allah mengatakan kun, akhirnya Maryam hamil. Kemudian yang keempat, sisanya dicipta dari sperma yang bercampur. Sisanya dicipta dari sperma yang bercampur. Itu nomor 2, adanya manusia. Berarti ada 4 ya. 1, Adam dicipta dari tanah. 2, Hawa dicipta dari rusuk Adam. 3, Nabi Isa dicipta, Allah katakan kun. Memang Allah mendaki mengatakan kun, selesai. Oh, yang keempat, sisanya dari sperma. Adik perempuan menikah, terjadi perbuatan pribadi mereka, akhirnya bercampur, berada di rahim. 40 hari pertama sperma bercampur, 40 hari kedua darah, 40 hari ketiga daging. Sekitar 90-an hari sudah dibentuk. Makanya perempuan keguguran 90 hari itu sudah dibentuk, itu masuk nifas. Karena sudah berbentuk, itu dianggap nifas, pendarahannya dianggap nifas karena sudah berbentuk.
Nek 90 kurang masih gumpalan darah, 80 dino itu dianggap istighadah. Walaupun sudah berbentuk umur 90 itu belum ditiupkan roh, maka itu tetap dianggap kotoran dibuang gitu saja. Tapi bila sudah 120 dino sudah ditiupkan roh, nah itu dianggap manusia. Dimandikan, kafani, kubur, beri nama semua. Tapi tidak usah disolati. Walaupun mau nyolati boleh, tapi tidak usah. Kemudian yang ditakdirkan hidup normal sekitar 9 bulan lahir, ada yang 6 bulan lahir, ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang setahun, ada yang 16 bulan. Pokok bayi menengah dan sehat, tidak usah repot-repot. Lah wis senang sasi kok ora metu-metu dioperasi, tidak usah. Wis setahun kok ora metu-metu dioperasi, tidak usah. Wis setahun setengah kok ora lahir-lahir dioperasi, tidak usah. Dicek saja normal ya sudah. Kenapa? Yang mengharuskan lahir 9 bulan 10 hari siapa? Oh 6 bulan juga bisa. Tidak usah repot. Soal kesel lah, tapi pertimbangannya lain ini. Mosok hamil karo tengah tahun. Mungkin alasannya begitu. Biarkan saja, sabarkan saja. Tapi kadang alasannya ya begitu. Lalu lahirnya dimudahkan, pokok sabar itu dimudahkan. Karena bayi lahir itu bertahap, buka 1, buka 2. Sing seringe buka itu nggak sabar, sambate loro, njaluk dioperasi. Seringnya itu begitu. Makanya itu butuh tahan sakit. Maka banyak doa. Makanya perjuangan perempuan itu luar biasa. Makanya anak ketika berbuat baik pada siapa setelah taat pada Allah, jawab ibumu. Dan terus sebaik-baik suami yang paling baik kepada istrinya. Dan tadi nomor 2 tentang adanya manusia. Nomor 3, manusia dicipta untuk diuji. Maka dibekali dulu. Manusia dicipta untuk diuji, maka dibekali dulu agar mampu memilih dan tanggung jawab dengan pilihannya. Ini nomor 3. Manusia dicipta untuk diuji, maka dibekali dulu agar mampu memilih dan tanggung jawab dengan pilihannya. Saya ulang yang ketiga, manusia dicipta untuk diuji, maka dibekali dulu agar mampu memilih dan tanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Siapa masih ingat? Bekal yang dibekalkan apa? Akhirnya nanti mampu memilih, hasil pilihanmu tanggungan. Siapa masih ingat pembekalannya apa? Apa pembekalannya? Ketika lahir sampai masuk masa balik. Ini pertama. Yang kedua, diberi indera, mendengar, melihat, termasuk akal, bisa berpikir. Itu bekalnya nomor 2. Yang nomor 3, datang arahan. Adanya Quran, adanya sunnah, adanya dakwah, adanya pendidikan, sehingga nanti akan tahu ini jalan surga, ini jalan neraka. Jalan surga, jalan neraka. Jalan surga amalnya ini. Nah, jalan neraka
perbuatannya itu. Sekaligus bersama resikonya, dampaknya. Surga itu kenikmatannya begini, jelaskan. Aneka ragam kenikmatan surga digamblangkan. Demikian juga dampak dari amal kejahatan berisiko neraka juga diperincikan. Neraka itu gini. Itu namanya yang ketiga diberikan pembekalan. Hidup masa balik diberikan indera, diberikan pembekalan. Kemudian nomor 4 diberikan kemauan dan kemampuan. Kepada baik suka, kepada buruk benci, dan diberikan kemampuan. Lalu yang kelima, nggak ada pemaksaan. Yang keenam, silakan memilih. Itu pembekalannya. Ada berapa tadi pembekalannya? 6. 1. Dicipta hidup masuk masa balik. 2. Diberikan indera, mendengar, melihat, bisa berpikir. Yang nomor 3, diberikan arahan. Jalan surga bersama amalnya apa saja, bersama fadilahnya. Jalan neraka perbuatannya bersama resikonya. Bacakan kitab sunnah pendidikan. Ini pembekalan. Yang ketiga, adanya arahan. Yang keempat, adanya kemauan dan kemampuan. Kepada yang baik fitrahnya suka, kepada yang buruk fitrahnya benci. Sekaligus berikan kemampuan. Lalu yang kelima, gak ada penghalang. Yang nomor 6, tugasnya memilih. Makanya termasuk kita duduk di sini, ini hasil pilihan atau tiba-tiba di sini? Jawab. Hasil pilihan. Nyapa kamu di sini? Bu, ujuk-ujuk aku naik gini. Ada? Jadi Abu Jahal melakukan kesyirikan itu sadar. Memang bersumpah demi Allah Muhammad akan saya perangi. Kenapa? Yang jadi nabi kok dia, kok bukan saya? Itu sadar itu pilihannya. Yahudi Nasrani itu sadar pilihannya. Itu namanya tugas itu memilih. Setelah itu dia harus tanggung jawab dengan hasil pilihan. Makanya ketika orang itu masuk neraka, nggak ada yang mengatakan saya memang dicipta untuk disiksa. Aneh, benar neraka ngomong begitu? Nggak ada neraka ngomong saya dicipta untuk disiksa, nggak ada. Tapi mereka mengatakan saya memang dablek, maka karena kami mendustakan. Ya sudah, itu hasil pilihanmu, tanggungan. Makanya pendidikan itu menyadarkan, bukan pemaksaan. Itu tadi tanda-tanda pembekalan. Itu tadi manusia cipta untuk diuji, maka dibekali dulu agar mampu memilih dan tanggung jawab hasil pilihannya. Nomor 4, balasan pembangkang, yaitu neraka dengan segala kengeriannya. Ini nomor 4, balasan pembangkang, yaitu neraka dengan segala kengeriannya. Jadi neraka itu balasan. Bukan jatah takdir kauni, tetapi apa? Balasan dari amalan takdir syar'i. Lalu yang kelima, balasan ketaatan, surga dengan segala kenikmatannya. Balasan ketaatan adalah surga dengan segala kenikmatannya. Itu tadi nomor 4, balasan pembangkang neraka dengan segala kengeriannya. Nomor 5, balasan ketaatan surga dengan segala kenikmatannya. Sekarang pertanyaannya, surga neraka dibikin penuh. Apakah ada makhluk dicipta untuk dijadikan penduduk neraka? Siapa tahu jawabannya. Surga neraka dibikin penuh. Sekarang pertanyaannya, apakah ada makhluk dicipta untuk disiksa? Jawab.
Manusia sudah habis, jin sudah habis, siapa yang surga neraka? Tapi dijawab penuh dan neraka ditanya, sudah penuh belum? Tanya, hal memazid, apa ada tambah? Allah tanya kepada tanya pada neraka gimana? Halim talati. Jawaban neraka, hal memazid, apakah masih ada tambah? Nah, tambahannya ini apakah ada makhluk dicipta untuk disiksa? Jawab, nggak ada. Gimana dibikin penuh? Jawab, Allah menginjakkan kakinya sehingga pasek padet. Mereka mengatakan kot cukup. Itu cara penuhnya neraka itu diinjak oleh Allah. Tapi lek surga carane memenuhi dibikin makhluk lagi, dibikin makhluk lagi, termasuk bayi sing mati ini rong balik itu surga semua. Jadi kalau gitu surga itu luas. Pertama balasan, yang kedua untuk mereka yang mati belum balik, yang ketiga memang dicipta makhluk lagi. Penuhnya gitu prosesnya. Sama-sama penuh tapi cara penuhnya beda. Terakhir yang keenam, menata rasa ketika sedang melakukan ketaatan. Menata rasa ketika sedang melaksanakan ketaatan. Ada berapa rasa yang kita rasakan ketika sedang melaksanakan ketaatan? Apa? 3 rasa. 1, harap. 2, cemas. 3, cinta. 3 itu harus lengkap. Karena dalilnya ya menurut khawfa wa harap cemas. Yang ketiga, qul in kuntum tuhibbunallah, ada rasa mahabbah. Jadi ibadah itu ketika menata rasa itu 3 rasa. Harap, jadi ketika merasakan ketaatan, berharap cocok dengan dalil, berharap diterima, berharap semoga didapat ganjaran, berharap semoga dijaga, berharap semoga Allah mencukupkannya. Harap kan? Makanya jangan dibanggakan, oh aku kendul-kendul masuk surga, aku ibadah terus, nggak boleh. Yang ketiga cemas. Dosa masih lagi, ya Allah, ini diampuni apa ora? Dosa panggang, tambah lagi, nggak kena timpot, umat nih. Ya Allah ampuni saya. Ada rasa cemas. Yang kedua, lalu yang ketiga ada rasa cinta. Karena kita bekerja nggak cukup, tanpa dicukupi kita nggak cukup, maka Allah yang paling kita cintai. Kenapa? Ketika kita butuh karena memberikan kecukupan, maka cinta kita kepada Allah nanti akan terwujud dalam bentuk mentaati kepada Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'u. Itu tanda cinta itu dengan sunnah. Makanya orang Khawarij itu menyembah Allah hanya dengan rasa cinta. Orang Mu'tazzilah itu hanya dengan rasa harap. Satu lagi hanya semata karena takut maka tidak boleh dosa. Itu salah kabeh model seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan, apakah bayi yang meninggal kurang dari 7 hari setelah lahir harus diakekoi? Tidak, karena akekoi itu pada hari yang ke-7. Lek pengen kekoh, boleh nggak? Enggak dikongkon, tapi saya pengen. Jawabnya boleh. Nggak dikongkon, nggak diperintahkan, tapi pengen, jawabnya boleh. Semisal zakat minimal onta itu 5, cek 4, wajibkah zakat dengan seekor kambing? Enggak, tapi kalau mau boleh, tapi enggak harus. Mau itu boleh. Kalau demikian, ada yang lain silakan. Kira cukup, demikian kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.